Selamat pagi, siang, sore, malam, dan berkah dalam. Kali ini kita berjumpa lagi dengan kakak-kakak pendamping Pia Paroki Gondang untuk pertemuan Advent yang kedua. Kali ini kita akan membahas tentang gereja kecil. Kira-kira apa ya gereja kecil itu? Untuk kalian yang penasaran apa itu gereja kecil, kita simak bersama, kita lihat bersama untuk pertemuan yang kedua ini dengan seksama, dengan mengikuti segala kegiatan, segala aktivitas, dan pastinya dengan hati yang riang gembira. Oke, untuk itu kita saksikan, kita akan mulai pertemuan yang kedua ini dengan berdoa. Kita akan berdoa bersama Bunda Ratna. Untuk itu kita siapkan hati, kita lipat tangan kita tegakkan duduk kita supaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Oke, kalau begitu selamat mengikuti pertemuan yang kedua ini dengan tetap semangat, dengan senyum ceria, dan pastinya tetap menjadi bintang misioner di hati semua orang dan pastinya di hati Tuhan Yesus. Untuk itu, sampai berjumpa nanti dan semangat! Halo adik-adik, mari kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama. Kita ambil sikap berdoa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami selalu memuji dan meluhurkan Dikau. Terima kasih pula atas kebaikan-Mu. Hari ini kami boleh mengadakan pertemuan Advent. Hadirlah dan berkatilah kami Tuhan. Berkatilah para pendamping dan orang tua kami. Semoga dengan pertemuan ini kami dapat merenungkan kebaikan-Mu dalam keluarga kami. Dan kami semakin bersemangat dan menyambut sukacita akan kehadiran-Mu di hari Natal nanti. Tuhan, kami juga mohon berkat supaya kami semakin baik dan berbuat baik bagi sesama kami, terutama di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo sahabat Melodi, bagaimana kabarmu? Hari ini Melodi akan mengunjungi rumah Andi. Ayo ikuti Melodi menemui Andi. Wah, itu dia Andi. Hai Melodi. Hai Andi, apa kabarmu? Kabarku baik. Andi, aku juga mengajak sahabat Melodi ke rumahmu. Hai sahabat Melodi, ini adalah rumahku.
Ayo masuk ke dalam. Aku akan mengenalkan kalian dengan anggota keluargaku. Ini adalah ayahku. Ayahku sangat ramah. Ayahku bekerja di perusahaan swasta. Ini adalah ibuku. Ibuku merawatku dengan baik. Ibu adalah pahlawan kami. Ayo Melody, aku akan mengenalkan anggota keluargaku yang lain. Ini adalah kakakku. Dia gemar berolahraga. Dan ini adik laki-lakiku. Aku selalu membantu ibu menjaganya. Sekarang, ayo kita ke taman. Melody, kenalkan, ini kakek dan nenekku. Mereka suka santai di taman. Melody, maukah kamu bernyanyi bersamaku? Ayo kita nyanyi bersama. Melody, apakah kamu masih ingat siapa saja anggota keluargaku? Tentu, aku masih ingat semuanya. Ayah, ibu, kakak perempuan, adik, kakek dan nenek. Terima kasih Andi sudah memperkenalkan keluargamu kepada sahabat Melody. Sampai di sini dulu ya sahabat Melody. Nah, adik-adik sekalian, kita semua sudah melihat tayangan video Melody yang mengajak kita ke rumah siapa? Ayo, ada yang ingat siapa? Iya, Andi. Di sana tadi, Andi mengajak kita mengenali seluruh anggota keluarganya. Nah, adik-adik sekalian, kita di sini juga diajak untuk mengenali seluruh anggota keluarga kita. Adik-adik, silahkan disebutkan ya, siapa anggota keluarga kita. Yang pertama, iya, ada ayah, ada bapak, ada papa. Lalu yang kedua, iya, ada ibu, ada mama, ada bunda. Lalu yang ketiga, ada kakak. Iya, ada adik juga. Nah, ada pun beberapa anggota keluarga kita yang lain. Misalnya, ayo, ada yang tahu? Ada kakek dan ada nenek. Atau bisa juga om, tante, bule, pak le, dan masih banyak lagi ya. Nah, adik-adik sekalian, kita harus saling mengenali satu dengan yang lain seluruh anggota keluarga kita. Atau kita juga harus menyayangi antar anggota keluarga kita. Sekarang, adik-adik, kakak ingin bertanya, kenapa sih kita harus menyayangi seluruh anggota keluarga kita? Ada yang tahu?
Iya, agar semuanya dapat hidup dengan damai, rukun, dan sejahtera. Ada lagi? Iya, agar kita bersatu dan dapat bekerja sama antar seluruh anggota keluarga. Nah, adik-adik, coba kita angkat tangan kita. Tereng. Nah, di sini kakak menunjukkan jari-jari yang kakak punya. Ayo kita sebutkan. Dari jari yang paling gendut. Waduh, gendut nih. Ini apa ya namanya? Iya, ini ibu jari. Lalu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan yang terakhir jari kelingking. Iya, betul. Nah, adik-adik sekalian, dari seluruh jari-jari kita, ini adalah simbol dari anggota keluarga kita. Mereka selalu hidup bersama-sama. Kita juga diajak untuk hidup bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita. Fungsinya agar apa? Agar seluruh jari ini ketika hidup dengan damai bersama-sama juga dapat bekerja sama. Misalnya untuk mengambil sendok, memegang sesuatu, mengambil sesuatu, menulis, membuka buku, membawa buku. Nah, dari seluruh jari kita, ketika mereka semua dapat hidup dengan damai, mereka dapat bekerja sama satu dengan yang lain untuk mencapai seluruh tujuan yang baik dan yang diinginkan atau ingin dicapai. Nah, begitu pula dalam hidup berkeluarga adik-adik sekalian. Semuanya harus saling menyayangi, mengasihi, menghormati. Agar apa? Iya, betul, agar dapat hidup dengan damai. Nah, adik-adik sekalian, sebelum itu kita akan bernyanyi 5 jari bersatu. Yuk kita dengarkan dan kita ikuti nyanyiannya bersama-sama dengan penuh semangat. Coba patahkan si jari manis.
adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan lagu dan bernyanyi bersama, adik-adik masih ingat tidak ya judul lagu tadi itu apa? Iya betul, 5 jari bersatu. Nah adik-adik sekalian, apakah adik-adik tahu arti atau makna lagu yang sudah kita nyanyikan bersama tadi? Nah, artinya dari lirik tadi adalah persatuan antar seluruh anggota keluarga. Kita juga sebagai yang muda harus bersikap tata krama atau menghormati orang yang lebih tua dari kita. Nah, bukan berarti lalu yang tua boleh seenaknya saja dengan yang muda, tetapi juga harus menghormati, menjaga, dan melindungi adik-adik sekalian. Nah, kita juga diajarkan untuk menghindari perpecahan. Tentunya adik-adik pernah nih berselisih paham atau memiliki perbedaan pendapat dengan orang tua atau kakak atau adik. Nah, jangan sampai ya permasalahan tersebut dapat menghancurkan atau memecah belah hubungan persaudaraan adik-adik sekalian dengan antar anggota keluarga. Nah, adik-adik, situasi apapun yang terjadi dalam keluarga kita semua, kita harus tetap semangat, kompak, bersatu, dan bekerja sama dengan seluruh anggota keluarga. Mengingat kita jangan mudah terpecah belah atau dapat dengan mudah diadu domba dengan orang lain. Sebab kita semua adalah, ayo ada yang tahu adalah apa? Iya, saudara, sahabat, teman, keluarga, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, sekarang kakak ingin bertanya dengan adik-adik semua. Yang pertama nih, kebaikan-kebaikan apa yang telah adik-adik lakukan di dalam hidup keluarga adik-adik? Lalu yang kedua, kebaikan-kebaikan apa yang pernah adik-adik dapatkan dari keluarga? Nah, kalau sudah dijawab, bisa ditulis di kolom komentar atau disebutkan di hadapan orang tua adik-adik sekalian ya. Terima kasih atas sharing dan pengalaman adik-adik yang menarik dan bagus tentunya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memang harus selalu berbuat baik. Saling tolong-menolong, membantu, menghormati, menyayangi, mencintai, dan masih banyak lagi. Apalagi di dalam keluarga. Kita harus saling hidup rukun, menyayangi, menghormati, dan mencintai dengan tulus hati. Nah, adik-adik diingat ya apa yang kakak-kakak tadi ucapkan. Jangan sampai lupa. Bacaan hari ini adalah Lukas bab 3 ayat 10-18. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian."
ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukuplah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semua orang bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api dan tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, adik-adik, lewat dari bacaan Injil Lukas hari ini, kita diajarkan untuk saling mengasihi kepada sesama. Dengan contoh kecilnya, misalkan berbagi makanan, atau hanya kita sekedar memberikan senyum kepada orang lain, itu sudah sangat berarti dan merupakan perbuatan yang baik. Nah, di dalam Injil juga diceritakan bahwa Santo Yohanes mengajak kita untuk melakukan perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak menimbulkan dosa. Nah, sekarang kakak tanya, perbuatan yang menimbulkan dosa itu contohnya seperti apa sih? Kita sebutkan satu persatu ya contohnya. Pertama, berbohong atau tidak jujur. Itu salah satu perbuatan yang dapat menimbulkan dosa. Yang kedua, mengejek teman. Yang ketiga, misalkan kita mencubit, memukul, atau kita menjahili teman kita sampai teman kita terluka. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itulah yang dapat menimbulkan sebuah dosa. Lalu, Santo Yohanes juga mengajak kita untuk bertobat. Nah, bertobat ini seperti apa ya? Oke, bertobat adalah salah satu cara kita untuk lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Lewat bertobat, kita semakin mengerti sebenarnya diri kita selama ini sudah berbuat baikkah kepada orang lain atau hanya sekedar sok-sok baik. Aduh, jangan-jangan selama ini aku hanya sok-sok baik, tapi aku tidak sadar. Nah, lewat bacaan hari ini pula, kita diajarkan bahwa segala apapun yang diberikan Allah kepada kita adalah hal yang baik. Contohnya seperti anggota tubuh, dari atas sampai bawah. Tanpa kita minta, Tuhan memberikannya secara percuma. Nah, yang membedakan adalah bagaimana cara kita dalam mempergunakan anggota tubuh kita, teman-teman. Contohnya, banyak orang di luar sana sering berkata, tangan kanan itu lebih baik daripada tangan kiri. Padahal sebenarnya semua tangan itu adalah tangan baik. Oke, dapat dimengerti ya. Semua tangan adalah tangan baik. Tergantung cara kita menggunakannya. Contohnya, contoh kecilnya. Misalkan, dengan tangan kanan ini, kita memukul teman kita dan membuat teman kita itu menangis. Ayo, berarti tangan kanan ini merupakan tangan yang jahat. Padahal tadi dikatakan bahwa tangan kanan merupakan tangan yang baik. Tetapi jika tangan kanan ini kalian pergunakan untuk menyakiti orang lain atau membuat orang lain terluka atau bahkan sampai membuat orang lain rugi dan merasa mereka tersakiti, berarti tangan kanan kalian bukan tangan yang baik dong. Nah, contoh satu lagi. Tangan kiri. Tangan kiri ini sering dikatakan sebagai tangan yang jelek.
Karena mungkin kita mengambil segala sesuatu yang kotor seperti sampah atau kita membuang sampah itu menggunakan tangan kiri. Padahal jika tangan kiri ini digunakan dengan baik, maka tangan kiri ini juga bisa disebut sebagai tangan yang baik. Contohnya, saat kita berada di jalan raya, tiba-tiba kita melihat seorang kakek yang ingin menyeberang. Kakek tersebut terlihat takut. Nah, tiba-tiba Tuhan menggerakkan tangan kiri kita untuk membantu kakek tersebut hingga kakek tersebut menyeberang jalan dengan selamat. Berarti tangan kiri kita bukan tangan yang jelek, tetapi tangan kiri kita adalah tangan yang baik. Seperti itu. Jadi semua anggota tubuh yang diberikan Allah kepada kita adalah baik adanya. Tidak ada anggota tubuh yang Allah berikan itu jelek atau kurang bagus. Tergantung bagaimana cara kita untuk menggunakan anggota tubuh kita. Nah, lewat ini juga Santo Yohanes mengajak kita semua untuk yaitu tadi mengurangi tindakan kejahatan. Saat kita berbuat jahat atau saat kita berbuat dosa, kita harus seperti apa sih? Oke, kita harus segera meminta ampun kepada Allah kita. Meminta ampun dengan segenap hati dan mengatakan, semua yang kita lakukan hari ini adalah perbuatan yang kurang baik. Kita berdoa dengan kerendahan hati, kita berdoa dengan ketenangan, pasti Allah akan mengampuni kita. Karena Allah sangat dekat dengan kita. Nah, jangan lupa juga kita harus tetap menyebarkan cinta kasih. Karena seperti ajaran Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Allah harus selalu menyebarkan cinta kasih agar orang-orang yang berada di sekitar kita merasa dicintai, merasa dihargai, senang, dan merasa mereka pantas untuk mendapatkan cinta kasih dari semua orang. Terima kasih. Bye-bye. Nah, adik-adik sekalian, silakan adik-adik semua siapkan puji syukur yang adik-adik punya atau miliki di rumah masing-masing. Kita semua akan berdoa untuk keluarga kita. Sudah siap? Yuk kita sekarang buka di nomor 162 dengan judul Doa untuk Keluarga, nomor 162 ya. Kita doakan bersama-sama. Adik-adik ambil sikap doa yang baik. Kita ucapkan dengan lantang dan keras. Doa untuk keluarga. Ya Allah, Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluargamu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yakni keluarga kudus Nazaret yang anggota-anggotanya sangat bertakwa kepadamu dan penuh kasih
satu sama lain. Terima kasih Bapa atas teladan yang indah ini. Semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meneladan keluarga kudus di Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Kasih akan Dikau dan kasih antar semua anggota keluarga. Ajarlah kami hidup menurut Injil, yaitu rukun, ramah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas hati. Hindarkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah kami dalam suka dan duka. Tabahkanlah kami bila kami sekeluarga menghadapi masalah-masalah. Bantulah kami agar tetap bersatu padu dan sehati sejiwa. Hindarkan kami dari perpecahan dan percekcokan. Jadikanlah keluarga kami ibarat batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu menjadi tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Berilah kepada keluarga kami rezeki yang cukup. Semoga kami sekeluarga selalu berusaha hidup baik di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia mengamalkan peran ini, kendati harus menghadapi aneka tantangan. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk keluarga yang sedang dilanda kesulitan. Dampingilah mereka agar jangan patah semangat. Terlebih kami sangat prihatin untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Jangan biarkan mereka ini hancur. Sebaliknya, berilah kekuatan kepada para anggotanya untuk membangun kembali keutuhan keluarga. Semua ini kami mohon kepadamu, Bapa keluarga umat manusia, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagaimana dengan pertemuan kedua ini? Apakah menyenangkan? Pasti menyenangkan, bukan? Nah, sekarang adik-adik sudah mengerti kan apa itu gereja kecil? Semoga adik-adik bisa menjadi bintang misioner di gereja, di rumah, di masyarakat, dan di sesama. Untuk itu, kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus dengan cara rajin belajar, rajin berdoa, rajin membantu orang tua, dan pastinya jangan pernah kalian pilih-pilih teman. Karena semua orang, semua ciptaan Tuhan itu sama. Oke, untuk itu kita akhiri untuk pertemuan kedua ini dengan berdoa bersama Bunda Ratna. Oleh karena itu, sekarang kita siapkan hati, kita siapkan duduk kita lipat tangan kita supaya kita bisa
siap hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Oke? Untuk itu sampai berjumpa di lain waktu, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan kalian, jangan lupa berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam adik-adik Pia yang kece. Halo adik-adik, kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita ambil sikap berdoa. Tepuk jari 1, ting ting. Tepuk jari 2, ting ting. Tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Ayo kawan lipat tangan, sikapnya berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Bapa. Sungguh kami bersuka cita dan bergembira dalam pertemuan Advent ini. Semoga berkat rahmat-Mu kami semakin layak dan pantas menyambut kehadiran-Mu di hari Natal nanti. Tuhan, berkatilah kami dan keluarga kami. Semoga selalu sehat dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapa bintang-bintang misioner? Saya. Siapa sobat-sobat Tuhan Yesus? Kita. Siapa pewarta kabar gembira? Kami berkat Tuhan melimpahi seluruh dunia. Di keluarga aku ada, di sekolah senyum ceria, di gereja siap sedia, cinta alam dan sesama, cerdas mencinta berkarya, tengguh semua jadi saudara, di mana-mana, di mana, di mana, di mana, di mana, terlibat berbagi berkat. Siapa bintang-bintang misioner? Saya. Siapa sobat-sobat Tuhan Yesus? Kita. Siapa pewarta kabar gembira? Kami berkat Tuhan melimpahi seluruh dunia. Di keluarga aku ada, di sekolah senyum ceria, di gereja siap sedia, cinta Allah